Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Self Healing bareng Gria Marliana. Gimana, masih pada kuat nggak puasanya? Maklum ya, karena kita nggak di rumah. Kita nggak di rumah. Kita nggak ke kantor, nggak ada pengalihan isu dari lapar dan haus. Jadi kadang di rumah entah tambah berat atau bosen kayak gitu kan, akhirnya makan deh. Nggak ya? Aku sih percaya kalian pada tuh imannya kuat kok gitu. So guys, kali ini aku bakal ngangkat tema tentang pacaran. Waduh, berat nih. Jadi lagi trending di Twitter. Ini jam berapa sih? Jam 1 siang, tanggal 30 April 2020. Lagi trending Indonesia tanpa pacaran. Jadi ada satu gerakan di mana dia akan menghapuskan komunitas-komunitas atau orang-orang yang gemar berpacaran gitu di tahun targetnya tahun 2024. Dan apa tadi ngomong apa ya? Ya pokoknya itulah. Cuman harus mendirikan khalifah dulu atau gimana, aku nggak ngerti. Aku nggak terlalu nggak terlalu concern di masalah itunya. Cuman aku nonton komen-komennya netizen di sini, terus terang sih aku lebih tertarik ke situ dibanding sama isi beritanya. So ada satu yang ada satu komen jadi kita lanjut ke soal ta'aruf. Jadi kalau nggak pacaran maka kita akan ta'aruf gitu kan. Dengan ta'aruf, terus ada juga yang membantah ta'aruf juga kejelekan pasangan nggak akan kita ketahui gitu loh. Nanti setelah nikah juga baru tahu. Nah, ini yang bakal aku omongin nanti. Judul podcast kali ini adalah pacaran atau ta'aruf, sama aja nggak sih? So guys, buat kamu-kamu yang mungkin lagi kesepian, lagi sendirian, gak usah sedih. Semua orang juga pasti sendirian, semua orang punya jodohnya masing-masing. Ditunggu aja gitu. Pantaskan diri dulu. Loh, kenapa mau pamitan? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Jangan lupa follow podcast aku, jangan lupa follow Instagram aku di riamarliana87 dan juga @karaktercintagoldar. Aku bakal kembali insya Allah sesaat setelah pesan-pesan berikut ini. So guys, gue bukan orang yang suci terus terang ya. Cuma dilalahnya saya dilalah. Cuma kebetulan memang selama aku sekolah, entah karena aku nggak laku atau orang pada takut sama aku, mukaku atau gimana, nggak cantik atau gimana, nggak ngerti. Yang pasti nggak ada yang mau sama gue. Di satu sisi aku alhamdulillah sih. Gitu. Dan sekarang setelah menikah, udah punya anak, bisa berpikir logis, bisa flashback ke masa lalu, bisa ngomong bahwa ngapain sih pacaran kayak gitu. Kan pertanyaannya tadi apa coba? Pacaran atau ta'aruf? Sama aja gak sih? Kayak gitu kan. Tadi soalnya ada yang bilang, kan gini, kenapa orang-orang pada anti pacaran? Karena memang ketika pacaran berlama-lama pun, misalkan 10 tahun pun tidak ada jaminan bahwa dia adalah jodohnya. Jangan-jangan dia malah ngejagain jodoh orang lain, ya gak? Atau justru malah terjerumus ke hal-hal yang diinginkan. Nah itu tuh bahaya tuh. Pertanyaan pertama adalah itu, bahwa gak ada jaminan juga yang pacaran 10 tahun menjadi tahu satu sama lain gitu loh. Karena apa? Kita gak hidup 24 jam kok bersama dia, lu gak pernah tahu gitu. Itu aku percaya banget. Karena namanya pacaran sedekat-dekatnya temen, ketika dia belum serumah, belum menjadi satu, belum melakukan hubungan badan, itu gak akan ketahuan kok watak-watak aslinya. Itu akan ketahuan setelah menikah. Betul banget gitu loh. Jadi mau sedekat apapun kamu, semesum-mesumnya kalian selama pacaran tetapi belum pernah menikah, itu gak akan ketahuan aslinya dia kayak apa, serigalanya dia kayak apa belum ketahuan, akan ketahuan nanti gitu loh.
pun sama dengan diri kita, akan ketahuan juga sikap dan sifat kita itu nanti juga setelah kita menikah dan menjadi satu. Itu udah nggak ada sekat lagi tuh. Jadi di sini bahwa lu mau pacaran mau enggak itu sama-sama kita nggak akan tahu busuk-busuknya pasangan kita dan juga sebaliknya. Jadi nggak usah kepedean bahwa yang busuk itu adalah pasangan kamu doang, kita juga busuk gitu. Jangan kepedean. So PR-nya bukan itu. Nah sekarang orang mulai beralih atau mulai menggaungkan istilah ta'aruf. Ya kayak dikenalin oleh orang lain, ta'aruf, nanya-nanya kayak gitu-gitu. Yang salah adalah orang berpacaran mesra-mesraan di WhatsApp, nggak pernah ketemu sih, mesra-mesraan di WhatsApp, jangan lupa tahajud ya kayak gitu-gitu. Jadi pendekatan tetapi nggak secara fisik, pendekatan secara telepon aja atau video call aja atau WhatsApp, chatting, medsos, something like that lah ya. Ya sebenarnya cuma berdua doang gitu pendekatan, tetapi dengan cara yang nggak secara fisik, tetapi secara batin sama-sama bikin baper, bisa bikin baper atau ada maksud tertentu. Itu mereka sebut sebagai ta'aruf. Enggak juga, salah, men, itu juga salah. Itu sama aja pacaran versi syariah, nggak ada ya. Jadi itu sama aja kayak pacaran, sama-sama bikin si dia tertarik sama kita, mencoba untuk membuat kita berada dalam angan-angan dia kayak gitu-gitu. Itu sama aja. Mau caranya atau istilahnya ta'aruf kek, pacaran syar'i kek, apapun itulah. Tapi yang pasti membuat kita akan menjadi dominan perasaan. Gitu loh. Baper lah istilahnya jam sekarang. Dan kalau orang udah baper, men, kita kadang nggak bisa mikir secara logika. Nah itu justru yang kita hindari adalah kita nggak bisa berpikir secara logika karena terlalu dominan perasaan tadi gitu loh. Terlalu berharap sama orang, apapun istilahnya. Nah sedangkan ta'aruf yang sesungguhnya adalah kita tuh udah mau sama itu tuh gitu. Ya kan, di logika kita ngelihat bahwa oh soleh nih gitu. oh solehah nih misalkan. Terus kita mau nanyanya jangan ke orangnya, verifikasi itu. Nih ya gue ceritain ya, namanya verifikasi. Dulu gue pernah jadi analis kredit. Kita dikasih data sama si pemohon kredit. Verifikasinya, apakah kita bertanya sama orang yang ngajuin? Enggak. Kita nanyanya itu ke suppliernya dia, ke pembelinya dia, apakah benar. Jadi kayak apa ya? Apakah benar sih data yang dikasih sama pemohon dan juga pada kenyataannya di lapangan, misalnya kayak pembeliannya berapa? Itu kita nanti cocokin tuh ke pihak-pihak terkait di luar si pemohon tadi, karena kan bisa aja kita dikibulin berdasarkan data sih emang, tapi kan bisa aja dikibulin gitu. Kita verifikasi ke pihak ketiga, bukan pihak pemohon. Sama seperti halnya ta'aruf, itu kan sama kayak kita mau ngasih kepercayaan kita ke orangnya yang menjadi pasangan hidup. Celah, itu verifikasinya bukan ke dia loh, verifikasinya ke pihak ketiga, misalkan teman-temannya, musuhnya, ibu bapaknya, orang-orang yang di luar sistemnya dia. Dan yang pasti sebelum itu pasti kita minta petunjuknya sama Allah, berdoa dulu. Kadang-kadang kita udah dikasih petunjuk karena saking banyaknya dosanya kita nggak ngeh gitu. Minta tolong dibukakan petunjuknya itu. Itu penting banget sih buat aku, karena sebelum memulai sesuatu itu kita harus konsul dulu sama Tuhan. Sama kayak di kerjaanku nih sekarang, misalkan setiap kali aku melakukan sesuatu, aku harus dapat ACC dulu dari atasanku. Sebelum aku melangkah lebih jauh, aku harus diskusi dulu sama atasan. Ini kondisinya begini, kira-kira bisa nggak ya kalau begini, atau ada masukan lain nih bos, kayak gitu. Sama juga harusnya kita ke Tuhan, apalagi pernikahan tujuannya adalah separuh agama. Kita akan menghabiskan separuh sisa hidup kita bersama orang lain gitu. Lo yakin loh gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi Indian kan kita mau bareng nih, mau pacaran kayak mau ta'aruf kayak, goalnya adalah kita menikah dan jangan sampai menikah dengan orang yang salah. Itu kan gitu loh. Itu juga pernah juga aku ditanya sama temanku gitu. Ya terus gimana mbak gitu, tipsnya kalau udah menikah itu apa sih gitu.
Cariin deh entar. Tapi sebelum aku cariin percakapan aku ya kalau belum hilang nih. Itu kalian dengerin dulu pesan-pesan berikut ini.